Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saudara, hari ini kita akan membahas satu topik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan satu judul yang sekiranya unik dan bisa jadi judul yang bisa memiliki persepsi yang salah. Oleh karena itu nanti saya akan memberikan semacam disclaimer. Tema kita hari ini adalah istri Adonai dan mempelai Kristus. Penjelasan yang saya ingin katakan bahwa kata istri maupun mempelai sesungguhnya adalah bahasa metaforis, bahasa kiasan yang ingin menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara umat Tuhan dalam konteks Perjanjian Lama itu ialah Israel dengan Tuhan atau Adonai, dan dalam konteks Perjanjian Baru itulah gereja dengan hubungannya yang sangat intim dengan Kristus. Mari kita lihat sesungguhnya apa yang melatar belakangi topik ini. Kalau kita memperhatikan bahwa ada perbedaan antara Israel dalam PL dan gereja dalam PB, dan ini menjadi salah satu topik perbedaan yang sampai hari ini terjadi di antara saudara-saudara kita atau teman-teman kita kaum dispensasionalis dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang non-dispensasionalis. Kalau kita memperhatikan teman-teman, perbedaan Israel dalam PL dan gereja dalam PB, kalau kita gagal memahami ini, maka kita akan gagal untuk melihat apa yang kita sebut dengan kontinuitas atau kesinambungan dan diskontinuitas, dan ini akan dapat berakibat pada misinterpretasi terhadap apa yang diajarkan Alkitab tentang masing-masing entitas itu, yaitu Israel di dalam PL dan gereja di dalam Perjanjian Baru. Dalam topik bahasan ini, saya hanya akan mempresentasikan salah satu konteks diskontinuitas antara PL dan PB, yaitu Israel dan gereja dalam PB. Kitab suci mempertahankan perbedaan antara Israel dan gereja dalam beberapa cara yang berbeda. Salah satunya adalah perbedaan antara istri tanda kutip dalam bahasa metaforis dan mempelai wanita. Ya, dalam Alkitab Israel dilambangkan sebagai istri Adonai, sedangkan gereja dilambangkan sebagai mempelai wanitanya Kristus atau Mesias. Pertanyaannya, mengapa ini berbeda? Karena itu, teman-teman, tidak cukup menyaksikan satu tayangan ini, karena memang saya akan buat ini menjadi dua part. Yang pertama kita akan membahas istri Adonai, nanti part kedua adalah mempelai Kristus. Supaya dapat mengerti perbedaan di antara istilah ini, maka kita harus nonton sampai selesai dengan part 2-nya nanti. Mari kita lihat. Kalau kita memperhatikan hubungan Israel sebagai istri Adonai di dalam kitab suci, khususnya PL, dicatat dalam berbagai cara dan segi. Ya. Hubungan ini dapat dibagi menjadi 6 tahapan. Hubungan antara Israel sebagai istri Adonai dicatat di dalam Perjanjian Lama dalam 6 tahap yang berkembang. Ya, kita bisa lihat. Tahap yang pertama itulah saya sebut dengan tahap akad nikah. Ya, saya sengaja memilih istilah-istilah ini supaya kita akrab.
karena saya sudah membuat disclaimer ini sebagai bahasa metaforis. Kitab Ulangan, ya, ini berisi kontrak pernikahan yang ditandatangani antara Israel dan Tuhan, di mana Israel menjadi istri Adonai. Mungkin kita berpikir ketika kita membaca kitab Ulangan itu adalah Deuteronomis atau hukum yang kedua, berisi segala sesuatu yang menjadi pokok-pokok bahasan dalam kitab Keluaran, kemudian diulangi. Tetapi jangan lupa, salah satu yang menjadi isi dari kitab Ulangan yang cukup sentral, sebagaimana dalam topik ini, itu berisi tentang perjanjian Allah dengan Israel. Ya, dalam Ulangan pasal 5 ayat 1-3, saudara bisa membaca ayat itu, Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya Israel di Gunung Sinai. Inilah yang dipakai dengan istilah akad nikahnya. Perjanjian ini disebut sebagai hubungan perjanjian atau kontrak pernikahan oleh para nabi yang kemudian. Misalnya, saudara bisa buka Yehezkiel 16 ayat 8. Dari catatan Yehezkiel kita mengerti karena Yehezkiel sendiri menjelaskan bagaimana kecemburuan Allah atau Adonai kepada istrinya Israel. Kemudian, dalam Ulangan pasal 7 ayat 6-11, Israel sekali lagi digambarkan sebagai bangsa atau istri yang dipilih oleh Tuhan. Ini yang kita lihat. Allah menjelaskan pilihannya, mengapa Israel yang harus dipilih. Itu di dalam ayat 6, saudara bisa lihat. Kemudian Allah memberikan alasan. Ia memilih Israel sebagai istrinya. Saudara bisa lihat di ayat 7 sampai dengan 8. Allah tidak memilih Israel sebagai istrinya tanda kutip karena ukuran tubuhnya. Karena apa? Karena Israel itu sesungguhnya tidak menarik dan kecil. Kemudian kita lihat lagi. Allah hanya punya satu alasan, yaitu kasihnya kepada Israel. Karena kasihnya, dia mengadakan hubungan perjanjian dengan Israel. Hubungan perjanjian ini adalah kontrak, tanda kutip, pernikahan Allah atau Adonai dengan istrinya, yaitu Israel. Sebagai istri Israel, Israel mempunyai kewajiban. Dalam ayat 9-11, Tuhan bermohon dan berharap kepada Israel untuk menjadi istri yang setia kepada Tuhan dengan taat dan tunduk kepadanya. Kemudian dalam Ulangan 6 ayat 10-15, Allah menyatakan kecemburuannya terhadap istrinya Israel. Israel diperingatkan terhadap perzinahan atau perselingkuhan. Mereka melupakan Adonai sebagai suami mereka. Israel bersalah karena melakukan perzinahan dengan menyembah Allah lain. Jadi kita bisa lihat di sini gambaran perzinahan secara rohani inilah yang sesungguhnya yang ingin dijelaskan ya dalam konteks analogi perzinahan secara jasmani. Tuhan memperingatkan Israel untuk tidak menjadi istri yang berzina dengan bermain-main dengan dewa-dewa lainnya. Rasa cemburu Tuhan itu membara, dan jangan sampai hal itu tersulut yang pada akhirnya menyebabkan sang istri diusir dari rumahnya, yaitu tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara perhatikan, ada banyak teolog yang sulit menerima kalau salah satu sifat dari Allah yang dijelaskan dalam perjanjian lama itu adalah cemburu. Karena ketika kita katakan Allah itu cemburu, kita langsung menganalogikan bagaimana kecemburuan manusia, ya. Tetapi sesungguhnya ini sangat berbeda. Mungkin pada sesi berikutnya atau lain kali kita akan membahas tentang kecemburuan Tuhan dalam perjanjian lama. Kemudian, dalam tahap yang kedua itu terjadi perzinahan besar.
Meskipun Israel dengan tegas diperingatkan untuk tetap setia kepada suaminya, Israel justru bersalah atas perzinahan besar-besaran yang digambarkan oleh beberapa nabi dalam Perjanjian Lama. Yang pertama dalam Yeremia 3 ayat 1 sampai 5 menyatakan Israel tidak hanya bersalah. Saudara boleh baca ayat-ayatnya, saya hanya ingin merangkumkannya. Karena melakukan perzinahan satu kali saja, namun ia juga bersalah karena mempermainkan pelacur dengan banyak kekasih. Jadi dia melacur dengan banyak kekasih. Kemudian di dalam ayat 20 Yeremia menulis Israel bersundal. Saudara perhatikan kata-kata Alkitab yang terus terang, ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat dalam tahap yang kedua. Karena perzinahan ini kontrak pernikahan atau akad nikah yang asli yang sudah kita lihat tadi. Menurut Yeremia 31 ayat 32 membuat akad nikah batal demi hukum. Jadi kita bisa lihat analoginya ya. Yeremia menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada sang suami atau Adonai, karena Tuhan adalah suami yang baik, yang setia. Sebaliknya masalahnya ada pada sang istri, tanda kutip, yang berkeras mengejar dewa-dewa lain, sehingga menjadi bersalah karena melakukan perzinahan besar-besaran. Ini perzinahannya bukan kecil-kecilan, tapi besar-besaran. Nabi lainnya, yaitu Yeskel, menggambarkan perzinahan besar ini dalam teks Yeskel pasal 16 ayat 15 sampai 34. Saudara boleh baca dan nikmati penjelasan-penjelasan di dalam teks-teks itu. Oke. Yeskel menyatakan kesalahan Israel dengan menunjukkan kepadanya bahwa ia memang atau Israel sang istri itu berperan sebagai pelacur. Ayat 15 dari teks yang saya katakan tadi. Walaupun pelacur, nah ini keunikannya, pada umumnya menerima uang atas jasa mereka. Israel sebagai istri Adonai berbeda, karena justru mereka lah yang membayar kekasih-kekasih gelap mereka. Dan mereka membayar mereka dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya yang sejati, itulah Adonai, kepadanya sebagai istri. Jadi mereka menghabiskan harta yang diberikan oleh sang suami, tanda kutip adalah Adonai sendiri, dan membayar para kekasih-kekasih gelapnya. Berarti kekasih-kekasih gelapnya ini adalah kekasih-kekasih gelap matre dalam bahasa kita hari ini. Terlebih lagi, anak-anak Israel dikorbankan untuk para pecinta ini, yaitu para dewa kafir. Pasal ayat 20 sampai dengan 21 dalam kitab Yeskel. Nah, saudara perhatikan, ini satu hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya harta, tetapi untuk memuaskan birahi mereka, hawa nafsu mereka, mereka juga memberikan orang-orang yang seharusnya mereka kasih, itulah anak-anak mereka. Kemudian, Israel memang melupakan cinta masa mudanya ketika Allah pertama kali mengadakan perjanjian dengan mereka di ayat 22. Yeskel selanjutnya menggambarkan sepasang kekasih yang diincar Israel. Para pecinta ini adalah dewa-dewa Mesir, saudara perhatikan, Asyur, dan Babel. Dan perzinahan ini dijelaskan dalam konteks kitab Yeskel ini. Bangsa-bangsa yang diwakili oleh dewa-dewa, ya baik Asyur, Babel, Mesir, justru bangsa-bangsa inilah nanti yang kemudian menjadi kekasih-kekasih gelap yang akan menyiksa, memperbudak Israel sebagai mantan istri Yahweh, Adonai. Ini yang kita lihat. Ya, kita perhatikan itu. Ya, Hosea juga menggambarkan perzinahan ini dalam Hosea 2 ayat 2 sampai 5. Hosea menyatakan tuduhan Allah terhadap Israel. Israel bersalah karena melakukan pelacuran. Dia berzina, melahirkan anak-anak hasil perzinahan, sehingga anak-anak tersebut tidak sah dan dia berperan sebagai pelacur. Jadi meskipun Allah
melimpahkan berkat kepada Israel sebagai istrinya, Israel berpaling dari Allah untuk berperan sebagai pelacur dan bersalah karena melakukan perzinahan besar-besaran. Tahap yang ketiga. Sesudah perzinahan, maka terjadi tahap ketiga, itu pemisahan. Karena perzinahan itu terjadi pemisahan Allah dengan Israel, sang istri yang melacur. Yesaya 50 ayat 1. Menurut Ulangan pasal 24 ayat 1. Jika seorang ingin menceraikan istrinya, ia harus membuat surat keputusan atau yang dikenal dengan surat cerai. Setelah dituliskan secara tertulis, dia akan memberikan kepada istrinya dan kemudian perceraian itu bersifat final dan mengikat. Ini yang kita lihat hukum perceraian dalam Ulangan pasal 24 ayat 1. Pada masa Yesaya, perzinahan Israel begitu besar sehingga Allah perlu menahan berkat darinya. Ya dong, karena Israel sudah menghabiskan semua harta itu kepada kekasih-kekasih gelapnya. Berkat-berkat yang dijelaskan dalam kitab Ulangan dapat diterima Israel sebagai istri jika mereka tetap setia. Penghapusan berkat menyebabkan banyak orang di Israel menyatakan bahwa Tuhan telah menceraikan mereka. Saudara, perhatikan ini. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, menyatakan bahwa dia belum menceraikan istrinya. Wah, ini luar biasa. Jika Tuhan menceraikan istrinya, dia akan memberikan surat cerai kepada Israel. Karena tidak ada surat cerai, berarti perceraian itu belum atau tidak terjadi. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Alih-alih bercerai, perpisahan justru terjadi. Namun, perpisahan itu disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Jadi saudara harus bisa membedakan istilah perpisahan dengan perceraian. Dosa Israel dalam melakukan perzinahan menciptakan perlunya pemisahan. Pada zaman Yesaya, Allah dan Israel tidak bercerai, namun dipisahkan. Pemisahan ini disebabkan oleh perzinahan Israel dan berlangsung kurang lebih dari 1 abad, yaitu 100 tahun. Kemudian mari kita lihat tahap yang keempat, itulah tahap perceraian. Setelah sekitar 100 tahun terpisah, di mana berkat-berkat kitab Ulangan yang disediakan sesungguhnya bagi istri yang dikasihi. Ya. Tapi Israel masih gagal untuk kembali kepada Allah sang suami yang setia. Dengan demikian, Tuhan akhirnya terpaksa mengeluarkan surat cerai dan menceraikan istrinya Israel. Surat cerai itu, saudara, terdapat dalam Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai 10. Silahkan dibaca. Sekali lagi, Israel dinyatakan bersalah karena melakukan perzinahan, ayat 6 dan 8. Allah akhirnya mengeluarkan surat cerai bagi Israel. Ya. Kitab Hosea adalah surat cerai dari kerajaan Israel di utara, dan kitab Yeremia adalah surat cerai dari kerajaan Yehuda di selatan. Artinya begini. Jadi ketika kita melihat kisah Israel, baik yang ada di utara maupun selatan, yang kedua-duanya melacurkan diri dengan menyembah berhala, maka untuk kedua bangsa yang terpecah ini pun Tuhan menulis surat cerainya. Dan kita lihat apa yang terjadi, teman-teman, bahwa kekasih gelapnya justru yang menjajah. Asyur menjajah Israel di utara, Babel menjajah bangsa Yehuda di selatan. Ya. Alasan mengapa surat cerai ini diperlukan oleh karena pencemaran tanah yang telah diberikan Allah kepada umat Israel yang adalah istrinya. Ayat 9 sampai 10. Ya. Saudara perhatikan tahap kelima, hukuman. Kitab Ulangan yang adalah kontrak pernikahan yang asli dengan jelas menyatakan bahwa jika Israel terbukti tidak setia sebagai istri Adonai, maka
sang suami perlu menghukumnya karena atau harus menghukumnya karena ketidaksetiaannya. Dan setelah dikeluarkannya surat cerai, datanglah masa hukuman yang panjang bagi Israel atas perzinahannya atau dosa-dosanya. Yeskil 16 ayat 35 sampai 43. Setelah menyebutkan penyebab hukumannya yaitu perzinahan, Yeskil menjelaskan hukuman itu sendiri. Israel akan dihancurkan oleh kekasih gelapnya. Oke? Pada saat itulah kecemburuan Allah pada akhirnya akan musnah. Saudara perhatikan, lagi-lagi Allah surut, ya, murah hatinya, ya, karena sebagaimana dinyatakan dalam kitab Ulangan, hukuman terhadap Israel adalah akibat dari kecemburuan Allah terhadap istrinya. Oke, saudara perhatikan. Namun, semua hukuman ini memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari hukuman ini bukan agar Allah bisa membalas dendam dan membalas dendam kepada orang yang dikasihinya Israel, namun agar Israel berhenti berbuat dosa dan berhenti melakukan perzinahan atau percaya kepada ilah-ilah lain. Ayat 43. Ya, karena dia menyembah dewa-dewa orang Mesir akan menghancurkannya. Karena dia menyembah dewa-dewa Asyur, orang Asyur akan menghancurkannya. Karena dia menyembah berhala-berhala Babel, maka orang Babel akan menjadikan dia sunyi sepi. Ya, ini kita baca di dalam kitab Ratapan. Ya, bagaimana Yeremia memperingatkan dan terjadi, itulah tangisan dalam kitab Ratapan. Bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa yang berzina dengan Israel akan menjadi bangsa yang menyerang dan menghancurkan bangsa Israel itu sendiri. Oke, kita lihat, ya, program hukuman itu dijelaskan lebih lanjut dalam Hosea pasal 2 ayat 6 sampai 13. Program itu sendiri dijelaskan dalam ayat 6-7. Kemudian pencarian Israel akan dihalangi oleh berbagai duri dan tembok yang berbicara tentang bagaimana Tuhan memelihara mereka dan mencari mereka. Hingga pencariannya terhadap kekasihnya lama tidak membuahkan hasil. Saudara perhatikan, ini satu gambaran yang luar biasa. Susah payahnya sang kekasih yang sejati itu melakukan pencarian kepada orang yang dikasihinya. Tujuan dari program ini adalah untuk menunjukkan kepada Israel kebutuhannya akan suaminya yang sejati. Dan bukan akan kekasih-kekasih palsu yang justru menyengsarakan hidupnya. Kemudian, saudara perhatikan, di ayat 8 sampai 13, Hosea menggambarkan hukuman itu sendiri. Meskipun Allah mempunyai program panjang untuk menghukum dosa-dosa Israel, sepanjang masa hukuman itu ada seruan untuk bertobat secara terus-menerus. Ya, jadi di sini kita melihat kemurahan hati Tuhan lagi. Yeremia menggambarkan seruan Allah yang terus-menerus agar Israel bertobat dan kembali kepadanya. Seruan ini diikuti dengan gambaran tentang berkat-berkat yang disediakan. Ini luar biasa, teman-teman. Allah, ya, disediakan Allah bagi Israel ketika mereka kembali kepadanya. Setelah menyatakan bahwa Yehowa atau Adonai akan kembali menjadi suaminya dalam ayat yang ke-14. Silakan saudara lihat dalam Yeremia pasal 3 ayat 14. Dia juga berjanji akan memulihkan dan menafkahi Israel, tanda kutip, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Ayat 15 sampai 18. Semua berkat materi yang indah ini dijanjikan kepada Israel dan menunggunya kembali kepada suaminya. Ini tahap yang terakhir. Ini tahap yang ke-6. Ya, saudara perhatikan apa yang dikenal sebagai perjanjian baru. Dalam banyak hal sesungguhnya diberikan istilah pernikahan baru yang akan dibuat oleh Tuhan dengan dua keluarga, yaitu Israel dan Yehuda. Perjanjian pernikahan yang baru dalam kitab Yeremia, saudara bisa perhatikan, diperlukan karena perjanjian pernikahan yang lama telah dilanggar. Meskipun Tuhan adalah suami yang baik, Israel menyimpan
menyimpang dan melalui perzinahan menyebabkan kontrak pernikahan yang asli terputus. Namun kini, dengan kontrak pernikahan baru ini, Israel kembali akan diberkati. Mengapa saya perlu memberikan disclaimer ini metaforis? Supaya tidak ada saudara, teman-teman, atau siapapun yang beranggapan bahwa ada ridho, ada legalitas pernikahan ulang. Bukan itu yang dimaksudkan. Saya harus tekankan ini pada bagian ini. Pernikahan kembali berdasarkan kontrak pernikahan baru juga dijelaskan dalam Yeskil pasal 16 ayat 60-63. Oke? Menurut Yeskil, Tuhan akan mengadakan perjanjian abadi dengan Israel di masa depan. Perjanjian abadi ini sama dengan perjanjian baru dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Perjanjian baru dan abadi ini juga merupakan kontrak perkawinan tanda kutip yang baru yang menjadi dasar pernikahan kembali tanda kutip. Bandingkan Yesaya 54 ayat 1 sampai 8. Oke. Ya, Yesaya menyatakan bahwa istri yang dipulihkan akan melahirkan anak yang sah. Oke. Israel menghasilkan lebih banyak anak dalam keadaan terlantar dibandingkan ketika ia menikah sebelumnya dengan Adonai. Faktanya, Israel menghasilkan banyak anak haram dan sedikit anak sah, dan anak sah seringkali dikorbankan kepada dewa-dewa asing sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Namun kini semua itu harus berubah. Yesaya meminta Israel untuk memperluas rumahnya agar dapat menampung banyak anak yang sah yang akan datang. Nah, ini saudara perhatikan. Semua kegiatan baru ini dan lahirnya anak-anak yang sah adalah penyatuan kembali pernikahan. Semua perzinahan Israel sebelumnya akan dilupakan. Dan Adonai sang suami yang setia akan kembali menjadi suaminya. Allah akan kembali merayu istrinya tanda kutip sebagaimana dia merayunya ketika ia masih muda. Ayat 6. Dan semua pengabaian di masa lalu kini akan digantikan dengan berkat yang dibaharui. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita bisa lihat dari pemaparan metaforis Israel sebagai istri Adonai. Ini ingin menjelaskan yang pertama, kemurahan hati Allah yang tidak terselami memilih satu umat yang tidak pantas menjadi umat yang dikasihi, yang digambarkan seperti istri yang paling dikasihi. Yang kedua, ini menjelaskan hubungan yang paling intim dan terintim antara Allah dengan umatnya. Yang kemudian nanti kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, gambaran seorang suami dengan istri adalah gambaran umat dengan Kristus. Yang ketiga, sebagai seorang istri tanda kutip, Israel yang dipinang oleh Adonai, yang dijatuhkan cintanya secara luar biasa kepada umatnya, harus menjadi umat yang setia. Menjadi istri yang kudus, istri yang setia. Inilah yang diharapkan. Sehingga kiranya melalui bagian firman Tuhan ini, dari bahasa-bahasa metaforis dalam perjanjian lama, kita bisa belajar betapa dalamnya kasih Allah kepada kita, orang yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.